Hai, ketemu lagi sama aku Maul Aryan di edisi apa? Nyanyi bareng-bareng Bang Dami. Bercerita tentang budaya, adat, dan misteri bersama baju ini lagi. Baik, gak apa-apa ya bajunya samanya 3 video ya. Iya, karena ini di tag-nya satu waktu. Jadi bagi teman-teman yang pengen lihat aku pakai bajunya gonta-ganti, jadi mohon dukungannya. Konten ini didukung di subscribe, like, comment, share ya. Oke. Oke. Di video kali ini kita akan membahas salah satu cerita yang beredar lagi di masyarakat, khususnya Garut, Jawa Barat. Siapa yang pernah dan tahu sama tempat yang namanya Situ Bagendit? Udah tahu nih. Sekarang mau cerita tentang apa nih? Iya, siapa yang tahu Nyi Endit? Apakah benar ada seorang wanita yang kaya tapi kikir? Apakah benar Situ Bagendit dahulunya adalah sebuah kampung? Lantas, kebenaran dan cerita apa lagi sih yang berkaitan dengan legenda apa legenda? Tulis di kolom komentar yang benar. Situ Bagendit. Yuk mari, siapapun kamu, mari berbincang dan bertukar pikiran bersama Maul Aryan. Bagikan ilmu, tanggapan, dan sudut pandangmu di kolom komentar. Tinggalkan tetapakan, jangan lupa like, subscribe, comment, turn on notification, and share in your social media. Let's move to the story. Situ Bagendit. Jadi cerita yang beredar di masyarakat itu gini guys. Pada zaman dahulu kala, di sebelah utara kota Garut terdapat sebuah desa yang penduduknya kebanyakan adalah petani. Karena tanah di desa itu sangat subur dan tidak pernah kekurangan air, maka sawah-sawah mereka selalu menghasilkan padi yang berlimpah. Ya, namun meski begitu para penduduk di desa itu tetap miskin kekurangan. Loh kok bisa? Lah aku tanya saya, mari kita bahas bareng-bareng. Hal tersebut disebabkan oleh ulah seorang tengkulak bernama Nyai Bagendit atau akrab disapa Nyi Endit. Hari masih sedikit gelap. Namun Oke, ulangi. Hari masih sedikit gelap dan embun masih bergayut di pepohonan di dedaunan. Namun para penduduk sudah bergegas menuju sawah mereka. Hari ini adalah hari panen. Mereka akan menuai padi yang sudah menguning dan menjualnya kepada Nyi Endit. Nyai Endit atau Nyai Bagendit adalah orang terkaya di desa itu. Sawahna upluk aplak, balongna sagede-gede situ. Eta randa bengharte. Ya itu namanya Nyi Endit guys. Oke, rumahnya mewah ya. Lumbung padinya sangat luas karena harus cukup menampung padi yang dibelinya dari seluruh ya guys, tanpa terkecuali seluruh petani di desa itu. Ya, kalian gak salah dengar. Seluruh. Bukan hanya sukarela gitu para petani itu menjual hasil panennya kepada Nyi Endit. Mereka itu, para petani itu terpaksa menjual ke Nyi Endit. Kenapa terpaksa? Ya karena dijual dengan harga murah gitu. Karena tidak ingin cari perkara lah dengan Nyi Endit gitu, dengan orang yang kaya. Karena Nyi Endit itu punya centeng ya suruhan Nyi Endit gitu. Jadi jika pasokan padi mereka habis, mereka harus membeli dari Nyi Endit yang harganya melambung tinggi. Jadi dijual dari petani dengan harga murah, tapi harus dibeli para petani dengan harga tinggi. Mirip-mirip dengan kasus yang ada di ya tidak usah disebutkan lah ya. Oke. Oke guys. Jadi para petani ini mengeluh, wah, kapan ya nasib kita berubah? Tidak tahan saya hidup seperti ini. Kenapa ya Tuhan tidak menghukum si lintah darat itu? Gitu guys. Jangan keras-keras. Nanti ada yang dengar, sahut temannya.
Kita mah harus sabar. Nanti juga akan datang pembalasan yang setimpal bagi orang yang suka berbuat anjay. Bukan anjay, apa ya? Aniaya maksudnya guys. Aniaya pada orang lain. Tuhan tidak pernah tidur. Sementara Nyai Bagendit sedang memeriksa lumbung padinya. Barja! Ceritanya gitu ya, biasa. Ibu-ibu, nenek-nenek. Enggak sih, nyai-nyai. Ya guys, nyai-nyai ya. Namanya juga Nyai Bagendit. Oke. Siapa Barja? Barja itu salah satu centengnya ya. Bagaimana? Apakah semua padiku sudah dibeli? Beres Nyai. Lumbung padi sudah diisi penuh. Bahkan beberapa masih kita simpan di luar karena sudah tidak muat. Wah, tidak muat guys, saking banyaknya. Nimbun ya. Kayak apa nih yang nimbun? Tidak usah diceritakan ya. Oke. Kayak apa yang nimbun nih? Oke, nimbun ya jadi ceritanya. Sebentar lagi mereka akan kehabisan beras dan akan membeli padiku. Aku akan semakin kaya. Cuan. Gitu katanya itu kayak gitu guys. Nyai Bagendit tertawa senang. Oke. Awasi terus para petani itu, jangan sampai mereka menjual hasil panennya ke tempat lain. Beri pelajaran kepada siapa saja yang membangkang. Gitu. Itu udah wanti-wanti dari Nyindit guys. Ya benar saja, beberapa minggu kemudian para penduduk desa mulai kehabisan bahan makanan. Bahkan banyak yang sudah mulai menderita kelaparan. Jadi ini efek nimbun tuh kelaparan bagi orang yang tidak mampu. Oke. Sementara Nyai Bagendit selalu berpesta pora dengan makanan-makanan mewah di rumahnya. Aduh Pak, persediaan beras kita sudah menipis. Sebentar lagi kita terpaksa harus membeli beras ke Nyindit. Itu keluh kesah penduduk desa tuh kayak gitu guys. Kata tetangga, harganya 5 kali lipat katanya dari beras biasanya. Nah, pada suatu siang yang panas ya, dari ujung desa itu nampak seorang nenek-nenek yang berjalan terbungkuk-bungkuk. Tapi kalau di versi ini tuh nenek-nenek, tapi di versi yang lain yang mau dengar tuh kakek-kakek. Jadi mana yang benar guys? Kakek-kakek atau nenek-nenek? Tulis di kolom komen ya. Yang benar tuh yang kakek-kakek atau yang nenek-nenek. Oke, sekarang aku nyeritain yang versi kakek-kakek. Jadi ada kakek-kakek nih. Permisi, saya numpang tanya. Iya nih, ada apa ya? Di manakah saya bisa menemukan orang paling kaya di desa ini? Gitu, itu tanya si kakek. Yang dimaksud rumahnya Bagendit ya nek? Lurus, belok kanan, belok kiri, belok kanan. Oh tidak, sekarang ada Google Maps guys. Oke, jadi pokoknya ditunjukkanlah arah rumah Nyindit. Nah, sesampainya di rumah Nyindit, Nyindit ini sedang berpesta pora. Celedak, celeduk, celedak. Balaknya cerakan kalau kata bahasa Sundanya mah ya. Tapi ya gitu, berpesta pora. Tapi kalau sekarang mah mungkin gini ya istilahnya, yang dikasih ke orang-orang tuh yang remahan-remahannya guys. Sementara yang ia makan sama centeng-centengnya yang mewah-mewah. Tapi yang dibagikan ke penduduk desa tuh yang remahan-remahannya gitu. Jadi pesta poranya tuh kayak gitu guys. Oke. Jadi ceritanya si kakek-kakek udah sampai rumah Nyindit. Nyindit, saya mau minta makan. Sudah 3 hari tidak makan nasi. Jadi itu ya kayak gitulah. Udah 3 hari tidak makan nasi, bla 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 bla. Tapi apa yang dikatakan Nyindit? Hei pengemis tua, cepat pergi dari sini. Jangan sampai teras rumah ini kotor terinjak kakimu. Diusir guys. Ya, diusir. Saya mau minta sedekah, mungkin ada sisa. Salah. Saya mau minta sedekah, mungkin ada sisa makanan yang bisa saya makan. Apa peduliku? Kalau mau makan ya beli, jangan minta. Ini kayak gitu guys. Tapi ya si kakek tidak bergeming. Jadi berteriak ya. Si Nyindit ini tidak mau memberikan makanan, kekeh. Bahkan bukan hanya tidak mau memberikan makanan, ia ingin pengemis itu pergi dari rumahnya karena tidak sudi teras rumahnya kotor. Oke lanjut guys.
Setelah dibentak-bentak, si kakek ini tidak pergi guys. Tapi justru ia menancapkan tongkatnya ke tanah dengan penuh amarah. Dan si kakek ini berbicara, "Pak Gendit, selama ini Tuhan memberimu rezeki berlimpah, tapi kau tidak bersyukur. Kau kikir. Sementara penduduk desa kelaparan dan kau malah menghambur-hamburkan makanan." Teriak si kakek berapi-api. "Aku datang ke sini sebagai jawaban atas doa para penduduk. Penduduk yang sengsara karena ulah. Kini bersiaplah menerima hukumanmu, dadur-dadur." Ini beri efek guys. Anjir batuk lagi. Oke. Ceger. Pokoknya di situ langsung banyak petir yang menyambar guys. Ya kayak di film-film lah kayak gitu. Hahaha, kamu mau menghukumku gitu. Tidak salah nih, tidak salah Ferguson. Jadi pokoknya si Nyinit ini tetap meremehkan guys. Tetap meremehkan kakek tua itu. Nah, tapi si kakek tua maksudnya, kakek tua ini memberikan tantangan. Barang siapa yang bisa mencabut tongkat ini, apakah kau bisa? Jadi pokoknya si kakek ini menantang apakah ada yang bisa mencabut tongkat ini. Centeng Nyendit mencabut karena apaan tongkat begitu gitu. Nah ya, tidak ada seorang pun yang bisa mencabutnya. Padahal centeng-centengnya ini udah ngira wah apaan gitu doang cetek gitu. Tapi ternyata enggak guys. Hingga akhirnya dicabut sama si kakek itu. Duar, cur, par. Keluar air yang sangat deras sehingga membanjiri seluruh desa. Penduduk mah atuh da ieu menyelamatkan diri. Tapi tidak dengan Nyendit. Nyendit sibuk menyelamatkan harta bendanya yang akhirnya ikut tenggelam bersama harta-hartanya. Dan ya, apa teman-teman di sini tahu mitos-mitos apa aja yang ada di situ Pak Gendit? Yang berkaitan dengan Nyendit dan harta-hartanya? Boleh tulis di kolom komen yang tahu ya. Itulah dia cerita legenda Situ Bagendit. Oke, bagi teman-teman yang sekiranya ada saran, ada masukan, next kita cerita apa lagi? Apakah masih dari daerah Jawa Barat atau kita pindah ke lain tempat? Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatera, Madura, Makassar, Kalimantan, Papua, Sulawesi? Tulis di kolom komen. Kita cerita tentang apa lagi ya. Oke, jadi jangan ragu, jangan sungkan. Mari berbincang dan bertukar pikiran di kolom komentar bersama Maul Aryan. Jangan lupa follow juga sosial media aku, Instagram Maul_Aryan, TikTok Maul Aryan. Oke. Saya pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan dan keterbatasan yang aku miliki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next